Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiat Madwifa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Kalian tahu nggak sih apa itu peluang dan bagaimana cara menghitungnya? Yuk, simak videonya sampai habis. Peluang merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Manfaatnya untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, dinotasikan dengan huruf S. Banyak anggota ruang sampel dilambangkan dengan NS. Lalu titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinobatkan dengan huruf kapital. Banyak elemen kejadian A dinyatakan dengan NA. Percobaan adalah suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampel atau NS-nya adalah 6. Lalu titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan pada pelemparan sebuah logam, ruang sampel atau NS-nya ada 2. Dan titik sampelnya ada A dan G. Asas-asas menghitung peluang peristiwa dibagi menjadi 8. Yang pertama, dalam menghitung peluang satu kejadian dapat menggunakan rumus peluang A sama dengan NA per NS, di mana peluang A sama dengan peluang, NA adalah banyaknya kejadian, dan NS adalah banyaknya seluruh kejadian. Setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Contohnya, dalam menghitung peluang munculnya angka pada dadu dan pada koin. Contoh soal, berapa peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu? Jawabannya, peluang munculnya angka ganjil pada tiap pelemparan adalah 1, 3, dan 5, di mana NA adalah 3, NS adalah 6, sehingga peluang ganjilnya adalah 1/2. Yang kedua, peluang yang diselesaikan dengan kaidah pencacahan dapat diselesaikan dengan cara permutasi dengan rumus NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Dan yang kedua dengan cara kombinasi dengan rumus CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N kurang R faktorial. Contoh soal, dalam sebuah kotak terdapat 12 bola, 5 berwarna biru, 4 kuning, dan 3 putih. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, tentukan peluang yang terambil ketiganya biru. Jawabannya, C5,3 adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial, sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2, sehingga hasilnya adalah 10. Ketiga, frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Dapat dirumuskan dengan FH sama dengan peluang A dikali N. Contoh soal, pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya gambar adalah 1/2. Apabila pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali, maka harapan munculnya gambar adalah, jawabannya, FH sama dengan 1/2 dikali 30 sama dengan 15. Jadi, harapan munculnya gambar adalah 15 kali.
4. Peluang komplemen dari satu kejadian adalah peluang dari satu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Dapat dirumuskan dengan peluang A aksen sama dengan 1 dikurang peluang A. Contoh soal. Apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar, maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu 4 adalah, jawabannya, NS adalah 6, NA adalah 1, sehingga peluang dadunya adalah 1/6. Lalu peluang dadu aksennya sama dengan 1 dikurang 1/6, yaitu 5/6. Yang kelima, dua kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Dapat dirumuskan dengan peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contoh soal. Ketika memilih bola secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 5 bola merah, peluang mendapat bola biru atau merah adalah, jawabannya, peluang biru union merah sama dengan peluang biru ditambah peluang merah, yaitu 3/10 ditambah 5/10, sehingga kita mendapatkan jawabannya 8/10. Yang keenam, dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Rumusnya, peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Contoh soal. Peluang seorang mahasiswa lulus statistika adalah 2/3 dan peluang lulus matematika adalah 4/9. Peluang kurang-kurangnya lulus salah satu pelajaran tersebut adalah 4/5. Berapa peluang lulus kedua pelajaran tersebut? Jawabannya, semisal S adalah lulusan statistika dan M adalah lulusan matematika, sehingga peluang S union M sama dengan peluang S ditambah peluang M dikurang peluang S irisan M, yaitu 2/3 ditambah 4/9 dikurang 4/5 sama dengan 14/45. Yang ketujuh, kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya. Maka berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh soal. Jika peluang Ali dapat menyelesaikan suatu soal adalah 0,4 dan peluang Bimo dapat menyelesaikan soal yang sama adalah 0,3, maka peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah, jawabannya, di mana peluang A sama dengan 0,4 dan peluang B sama dengan 0,3. Jadi peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B, yaitu 0,4 dikali 0,3 sama dengan 0,12. Yang terakhir, dua kejadian disebut kejadian bersyarat apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B, dan sebaliknya. Dapat dirumuskan dengan peluang B bersyarat dengan A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A, atau peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat dengan A. Contoh soal. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu per5 terlebih dahulu. Jawabannya, semisal A sama dengan mata dadu per5 yaitu 2, 3, dan 5, sehingga NA sama dengan 3 dan peluang A sama dengan 1/2. B sama dengan mata dadu genap yaitu 2, 4, dan 6,
sehingga A irisan B sama dengan 2 dengan NA irisan B sama dengan 1. Sehingga peluang kejadian A irisan B sama dengan 1/6. Maka peluang B bersyarat dengan A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A, yaitu 1/6 dibagi 1/2 sama dengan 1/3. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu peluang dan bagaimana saja cara menghitungnya? Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.